Selamat malam, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Apa kabar semua? Saya hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini secara cepat kita mau membuka Alkitab kita. Kita mau belajar sedikit tentang Roh Kudus ya. Waktu ini waktunya kita belajar tentang Roh Kudus. Kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19. Ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul 19. Ayatnya yang kedua. Kalau Alkitab saya halaman 167. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 19. Ayatnya yang kedua berkata, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Di sini kita melihat perkataan Rasul Paulus ya. Perkataan Rasul Paulus ketika ada di Efesus. Ketika ada di Efesus dikatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita saat-saat ini. Dikatakan di dalam dunia yang saat ini semakin gelap, ya, semakin bergoncang. Di sana sini terdengar kabar kegemparan, ya. Saya baca ada di WhatsApp dikatakan, aduh kalau cuma mau lihat-lihat sosial media, saya mau keluar. Ya. Di mana-mana ada kabar itu, kabar kegemparan, berita tentang penyakit, berita tentang kematian, berita tentang pembunuhan, banyak berita-berita yang membuat kita merasa goyah. Disitulah kita perlu Roh Kudus sebagai roh yang menolong kita. Tetapi sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Ya, dikatakan di sini bahwa di Efesus ya jemaat yang ada malah orang balik bertanya, apa itu Roh Kudus? Kami belum pernah dengar. Oleh sebab itu, ya Bapak Ibu yang terkasih, alangkah baiknya kita bisa belajar untuk mendengar tentang Roh Kudus ya. Kalau di ada video yang sudah dibagikan di tautan di WhatsApp, di YouTube, jadi Immanuel Karyo Tumpaan itu ada video tentang tutorial bagaimana kita beribadah. Ya. Seharusnya ya begitu cara kita beribadah, seperti datang ke gereja, menyiapkan segala sesuatu supaya apa? Menyiapkan Alkitab supaya apa? Kita bisa menerima firman itu, supaya kita belajar tentang Roh Kudus ya. Kalau kita belum pernah mendengar tentang Roh Kudus, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Roh Kudus yang datang dalam hidup kita? Ya, orang Kristen sekarang kebanyakan sebelum COVID hanya KTP, ya. Orang hanya KTP, cuma bilang Kristen, tapi tidak betul-betul mengenal akan kebenaran firman Allah. Ada juga banyak orang Kristen yang menentang tentang kepenuhan kuasa Roh Kudus. Ada orang Kristen yang bilang bahwa Roh Kudus itu cuma satu kali itu, di kamar loteng itu, yang 120 orang cuma sekali itu Roh Kudus dicurahkan. Ya. Tidak seperti itu. Dalam pelajaran saya baca tadi, tapi saya lupa catat, karena sebenarnya bukan itu, tapi kita menyinggung itu, ada setahun kemudian, ya, Roh Kudus dicurahkan. Kemudian ada 10 tahun kemudian dicurahkan lagi. Maksudnya ada orang-orang yang menerima Roh Kudus. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan, Allah berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan memberikan
roh penolong kepadamu. Bukan cuma sekarang, tapi sampai Tuhan datang. Dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita saat ini. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang dapat dipenuhi Roh Kudus? Ya. Siapa yang harus dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana caranya kita dipenuhi Roh Kudus? Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 berkata, pada hari-hari itu ayatnya yang ke-15. Ya betul. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ya. Dalam Kisah 1 ayat 15, di situ dikatakan 120 orang itu yang terkumpul itu. Yang menerima Roh Kudus. Tidak dibilang 120 rasul-rasul saja yang menerima Roh Kudus. Bukan cuma hamba Tuhan saja yang menerima Roh Kudus. Bukan cuma pelayan altar saja yang menerima Roh Kudus. Tapi dalam firman Tuhan berkata, ketika orang berkumpul, semua orang yang menunggu janji Tuhan, Kisah 2 ayat 4 dikatakan semua orang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak pilih kasih. Ya. Di mana Anda berada, di gereja, di rumah, Anda bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena itu janji firman Tuhan. Dikatakan kita tetap harus bertekun di dalam doa. Ya. Jangan putus harap, ya. Ada hari Sabtu juga siang belum dapat Roh Kudus, tetap bertekun. Dalam firman Tuhan dikatakan 120 orang ini bertekun, berkumpul untuk menanti janji Tuhan. Apakah memang Tuhan mau pilih-pilih? Oh cuma ini tuh mau dapat, cuma itu tuh mau dapat. Kita mau lihat siapa lagi yang ada di kumpulan orang-orang itu. Kisah 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, Anda perlu Roh Kudus. Anda sangat perlu Roh Kudus. Saya sangat perlu Roh Kudus. Maria saja sebagai ibu dari Tuhan Yesus, apa kurangnya? Ya, tetapi dia tetap berkumpul, tetap menunggu, tetap bersehati, tetap menanti kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu yang ada di gereja, yang ada di rumah, ya. Maria itu kenapa dia perlu untuk berkumpul? Mengapa dia merasa dia perlu untuk ada bersama-sama untuk meminta Roh Kudus itu? Dia kan kurang saleh apanya ini Maria ini, ya? Kurang saleh apanya? Ya? Sehingga Allah memberi karunia kepada dia untuk mengandung putra yang kudus itu. Ya, untuk mengandung putra yang kudus. Berarti dia adalah orang yang saleh. Tetapi Maria, ya, Maria ini merasa dia harus merendahkan diri. Harus bersama-sama dengan orang lain. Sama. Yang tidak ada lebih dari orang lain. Sama. Meminta hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, siapapun Anda, minta kepada Tuhan. Rendahkan diri, dikatakan bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya, merendahkan. Rendahkan hatimu, mengaku kepada Tuhan, Tuhan kami perlu Engkau. Maria berkata, saya perlu Roh Kudus, makanya dia ada di tempat itu. Ya, makanya dia ada di tempat itu. Maria tahu, ya, dia tahu bahwa satu-satunya jalan
kebenaran dan hidup. Dikatakan dalam firman Tuhan, akulah jalan kebenaran yang hidup. Cuma Tuhan Yesus. Ya. Jadi percuma kalau Anda mau berdoa lewat Maria, lewat Petrus. Anda harus berdoa meminta langsung kepada Tuhan Yesus. Lewat Roh Kudus. Lewat Roh Kudus. Kemudian kita mau lihat sekali lagi ke 120 orang ini yang berkumpul. Siapa saja yang bisa menerima urapan Roh Kudus. Ya. Yang pertama tadi, berkumpul dengan sehati, merendahkan diri kepada Tuhan, meminta dengan sungguh-sungguh, berserah penuh kepada Tuhan. Lagu tadi berkata, aku berserah penuh. Jangan biarkan ada sesuatu yang menghalangi kita untuk berserah penuh kepada Tuhan, ya. Kalau saya mau kasih sesuatu, kasih doi, ya, jangan deh. Tetapi ketika saya mau memberi sesuatu dan ketika Anda mau menerima, tetapi terima enggak? Setelah itu so kasih, tetapi terima enggak? Tahan-tahan, ya. Gini, tahan-tahan. Ragu-ragu, ya. Untuk menerima kuasa Roh Kudus, kita harus menerima itu dengan sepenuh hati. Jangan ada cabang. Hati berdua. Ya. Satu permintaan, satu hati bersama-sama meminta Roh Kudus itu untuk turun. Bersatu hati. Bersatu hati dalam dikatakan bersatu hati itu dikatakan dalam firman Allah, dalam kisah para rasul tadi, bahwa 120 orang itu yang berkumpul, di situ ada Petrus, ada Thomas, ya. Bersatu hati, sama, ya. Nanti kalau Anda terputus, saya akan pending sebentar untuk bisa itu, tapi masih ada 10 menit lagi, ya. Kita cepat saja. Ya. Petrus dan Thomas itu bersatu hati, sama rata. Petrus tidak menghakimi Thomas, menyalahkan Thomas. Aduh, kita mau berdoa. Mas Thomas ngana itu tidak percaya Tuhan. Thomas juga tidak mengatakan, Petrus kita mau berdoa, mau minta terima kuasa Roh Kudus, tapi ngana, tapi kamu itu sudah apa? Berdosa kepada Tuhan sebelum dia disalib. Engkau sudah menyangkal Tuhan. Tidak ada kata di situ. Mereka bersama-sama berdoa. Petrus, Thomas, ibu dari Tuhan Yesus, saudara-saudara dari Tuhan Yesus, orang-orang lain itu berkumpul sehati, sama rata. Roh Kudus tidak akan hadir. Roh Kudus tidak akan menjamah orang yang sombong. Sombong dalam hal apa? Sombong dalam hal rohani. Ya. Oh, kita lebih lama melayani dari dia. Saya pimpinan di gereja. Ya, hati-hati. Roh Kudus tidak akan datang ketika kita tidak sehati. Roh Kudus tidak akan hadir kalau kita tidak sama. Ya, sama, jangan sombong, jangan menonjol. Ya, Roh Kudus akan hadir ketika kita satu hati. Ya. Ketika mereka sejiwa, sama kedudukan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semua datang untuk menyembah Tuhan. Di saat itu angin berhembus, lidah-lidah api turun. Ya. Merendahkan diri, bersatu hati menyembah Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan datang di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.